Nah, gini Om, untuk cara ternak itu dari step-stepnya tuh yang baik dan benar tuh gimana Om? Untuk versi Om Jai sendiri Om, untuk beternak di kandangnya Om Jai. Oh iya. Ya kalau versi saya, pertama itu kita tentukan dulu tujuannya. Ya kalau kita tujuannya belum jelas, ya kita perjelas dulu. Kita beternak ini mau menciptakan apa gitu. Ya kalau sudah jelas tujuannya, ya kita siapkan materinya. Ya. Nah materi ini yang memang paling bisa dibilang paling penting ya. Materinya Om ya. Ya materinya. Nah memang kalau untuk pemula ya itu sebaiknya kalau mau belajar beternak ya carilah materi yang sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Sumbernya jelas. Syukur-syukur ya sebisa mungkin sih membeli yang terbaik yang bisa kita beli. Karena materi ternak indukan ini kan ibarat mesin. Ya, jadi kalau mesinmu bagus, ya produksimu akan bagus. Bagus juga. Ya, tapi mesin bagus, pengoperasionalnya tidak bagus, hasilnya juga tidak maksimal. Ya, tapi modal utama ya memang harus materinya bagus. Materinya bagus dulu. Nah, gimana supaya bisa dapat materi bagus? Ya sumbernya yang jelas. Ya, sumbernya yang benar karena banyak sekali senior-senior ya itu yang banyak memanfaatkan para pemula hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Ya, tapi hasilnya nol. Ya. Setelah itu ya terus didukung dengan perawatan. Ya, perawatan ini kan meliputi banyak banyak hal ya. Baik itu kondisi kandang, ya, terus juga kondisi makanan. Ya. Terus termasuk juga penjemuran ya pada saat burung masih piye. Ya. Itu kalau yang saya lakukan saya pribadi itu selama ada matahari ya itu piye yang sudah mulai tumbuh bulu ya. Nah tumbuh bulu masih jarum-jarum itu tetap kita kenalkan dengan panas matahari. Oh gitu. Ya. Jadi dari piye itu sudah memang dibentuk ya Om ya? Sudah. Ya cuman yang membedakan adalah durasinya. Ya, jadi kalau dia semakin usianya bertambah, bulu sudah semakin lengkap, pasti kita jemurnya lebih lama. Lebih lama. Ya. Berarti teknik penjemuran sendiri juga macam-macam ya, dari pertama piyik, nanti udah piyik terbang, mungkin remaja tuh memang tekniknya beda-beda ya. Ya kalau kita beternak untuk kompetisi, ya itu harus kita persiapkan sejak awal. Sejak awal tuh ya dari induknya harus dalam kondisi sehat ya, dan telur yang akan kita tetaskan pun juga kita pastikan itu telur yang benar-benar telur baik. Baik, sempurna Om ya. Ya, itu bisa dilihat dari ukurannya. Terus ketebalan cangkangnya, ya kualitas cangkangnya itu kalau yang bagus kan halus mengkilap. Ya, itu. Terus juga kita bisa lihat dari usia juga ya. Usia burung induknya. Ya. Kalau usia induknya paling bagus itu berapa Om? Berapa tahun atau berapa rampasan gitu Om? Ya ini memang banyak teori yang berbeda-beda ya. Ada yang bilang bahwa semakin tua itu semakin bagus. Ada yang bilang ya indukan minimal harus rampas 1. Ya kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa indukan yang bagus adalah indukan yang memang saat-saatnya produktif. Dalam arti tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Oh ya. Jadi sebetulnya kalau ya sama dengan manusia kok sebetulnya. Manusia kalau terlalu tua juga sebetulnya kan tidak dianjurkan untuk punya anak lagi ya. Jadi itu, dan sebetulnya makanya kalau kita hanya berpatokan dengan burung-burung yang sudah terlalu tua, ya sudah terlalu lama, ya nanti ada saatnya
kita akan kehilangan ini Gen yang bagus, materi indukan. Ya, makanya peternak yang cerdas itu dia beternak untuk menghasilkan indukan. Bukan peternak hanya menghasilkan player. Jadi dia harus bisa beternak menghasilkan player dan indukan. Karena induk utama kita itu ada masanya. Ada masanya, betul Om. Ya, masanya meninggal, masa udah tua nggak produktif lagi. Ya. Jadi itu harus kita persiapkan dari sejak dini. Ya. Regenerasinya Om. Betul. Ya. Jadi memang kalau memang burung aduan ya Sobat Sepeda, menurut Om Jai ini pokoknya dari kita perhatikannya itu dari mulai telur ya Om ya. Betul. Dari bertelur itu diperhatikan sampai remajanya Om ya. Dari perawatan mungkin gizi-gizinya Om ya. Iya. Gizi-gizinya harus semua tercukupi dengan baik kalau untuk memang diadu Sobat Sepeda. Nah gini Om, kalau saya tuh yang saya titik beratkan tuh sekarang di indukannya Om, dari materinya itu Om. Pemilihan materi indukan yang baik itu yang bagaimana Om? Sebetulnya materi indukan itu karena baiknya tiap orang ini kan bisa berbeda-beda ya. Betul Om. Mungkin saya bilang ini baik, orang lain mungkin bisa bilang tidak baik. Ya itu sah-sah saja sih. Ya. Yang penting kan kita harus tahu dulu ya. Kita ini beternak untuk apa dulu. Misalkan untuk main berkompetisi di mana dulu. Karena beda lapak juga bobotnya akan berbeda. Beda juga. Ya sama lah, mungkin di permainan kolong juga sama. Ya. Ada lapak tertentu yang memang kelasnya beda. Ya. Terus yang kedua, yang penting itu kita tahu jelas ya. Induk yang kita pakai ini ya salah satunya rasnya. Rasnya. Syukur-syukur itu kita tahu kerja dari indukan yang akan kita pakai. Dan itu tidak harus selalu kita menyaksikan sendiri sebetulnya ya. Tapi bisa juga kita dari cerita dari orang yang mungkin pernah memiliki burung itu. Tapi ya pasti orang yang bisa dipercaya. Karena sekarang ini kan banyak yang menjual omongan, istilahnya. Wah, terah ini, terah itu ya. Cuman ya kalau kita nggak tahu bener ya kan kerjanya indukannya ya, terus ini ya biasanya nanti hasilnya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka kan kebanyakan ekspektasinya terlalu tinggi. Saya kan punya ring ini, ring itu. Jadi seakan-akan kalau sudah menggunakan ring ini, ring itu udah pasti bagus. Gitu. Jadi ya akan banyak melesetnya. Di samping dari rasnya Om ya, mungkin kan contohnya kita sudah memiliki burung yang ada rasnya Om ya. Atau mungkin dari sudah lihat kerjanya Om. Itu nanti kita bisa menyeleksi lagi dari mananya Om, dari katuranggan atau dari apanya Om? Ya, katuranggan itu juga penting ya, karena sebetulnya kan karakter dan katuranggan itu pasti akan menurun. Menurun ke anaknya. Ya. Nah, cuman kalau katuranggan ini kan bisa dibilang bisa kita pelajari karena bisa kita raba dan bisa kita lihat. Ya, tapi kalau yang namanya karakter ini kan bawaan. Ya, istilahnya kita tidak bisa lihat karena itu adanya di otak, ya otak merpati itu. Ya itulah makanya dibutuhkan ras ya, karena ras itu kan biasanya anakan itu ya karakternya tidak meleset jauh lah dari indukannya. Gitu. Nah jadi gini Om, kalau sudah kita melihat rasnya sudah bagus ya Om ya. Kita juga beli dari peternak terpercaya Om ya. Dan yang ketiga kita juga menilai katuranggannya si burung sudah memenuhi syarat ya Om ya. Nah itu untuk pairing sendiri Om, untuk pairing contohnya dari indukan jantan dan indukan betina yang cocok di pairing, karena itu yang mungkin sama karakternya atau mungkin sama-sama punya mental juara atau dari gimana ya Om menurut Om Jai sendiri Om? Nah menurut saya tuh tidak ada teori baku ya masalah itu ya, agak susah lah. Susah Om. Makanya dibutuhkan feeling. Tadi feeling ya Om ya. Iya, makanya dibutuhkan feeling karena peternak yang rata-rata mereka yang sukses ya itu feelingnya jalan. Feeling. Ya, betul. Jadi dia tahu jalurnya, dia pegang betinanya, pegang jantannya, dia lihat, dia feelingnya main, langsung ya, main jalan. Ini ketemu ini, kemungkinan anaknya akan menjadi seperti ini. Walaupun itu juga tetap
prosesnya pasti akan panjang. Ya. Ya teori banyak sekali sih ya masalah beternak, tapi sah-sah saja sih karena nggak ada salah benar. Betul. Ya, tapi ujung-ujungnya kan nanti hasilnya di lapangan. Oh, hasilnya nanti dibuktikan di Ya, lapangan itu ya. aja. Nah, gitu Sobat Sembada. Jadi dari pertama tadi dari pemilihan indukan sudah dari peternak yang terpercaya, rasnya juga terpercaya, yang ketiga keturunan masuk, dari pairingnya itu membutuhkan feeling Om ya. Ya. Berarti dari ini yang mungkin bisa digaris bawah itu yang feelingnya Om ya. Karena feeling tiap orang itu kan beda-beda Om ya. Beda-beda. Beda-beda. Jadi nanti mungkin jadi dari Sobat Sembada sendiri yang memang menurut Sobat Sembada feelingnya ini, oh jadi nanti burung ini ketemu dengan burung ini kira-kira cocok, tetap dicoba ya Om ya. Harus dicoba. Harus dicoba dan nanti hasilnya harus dibuktikan di lapangan ya Om ya. Ya. Nah itu jadi Sobat Sembada jangan khawatir barangkali nanti Sobat Sembada punya pemikiran beda dengan teman-teman yang lain karena nanti biar hasilnya yang kita praktekkan di lapangan ya Om ya. Betul. Nah karena mungkin memang merpati itu apa susah ya Om ya? Gampang susah. Oh susah. Nah, Kalau mudah ya semua jadi peternak nanti. Nah itu Sobat Sembada. Jadi karena memang uniknya merpati itu kan nggak bisa diprediksi ya Om ya. Susah. Ternak itu juga mungkin harus dicoba ya Om ya. Karena dengan indukan yang sama persis, itu anak-anaknya bisa hasilnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda Om ya. Beda-beda. Karena memang menurut orang itu ada yang bilang mainan burung dara itu mainan makhluk hidup. Jadi kita nggak ada rumusnya 1+1 sama dengan 2, gitu ya? Nah itu. Bukan ilmu pasti lah. Bukan ilmu pasti ya Om ya, karena tiap orang mungkin beda-beda pendapatnya Om ya. Ya. Nah gitu Sobat Sembada. Jadi mungkin tadi pengalaman dari Om Jai sendiri Om ya. Ya. Nah itu seperti itu. Bagi Sobat Sembada nanti mungkin barangkali ada yang pengen tanya nih tentang ternak yang lebih lebih detail lagi, mungkin bisa nanti kita bantu ya Om ya. Bisa Tanya-tanya mungkin di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Om Jai sendiri. Kalau di rumah juga menyediakan merpati bahan nggak Om? Kalau di rumah Om? Ada ya Om ya? Iya, ada. Nah di rumah juga ada merpati bahan, barangkali nanti mungkin Sobat Sembada barangkali ada yang mau menginginkan bisa dipinang nggak Om? Kira-kira Om? Bisa saja. Oh bisa saja. Cuman memang sebetulnya kebanyakan sih dipakai sendiri. Dipakai sendiri ya. Cuman ya memang kalau ada yang berminat, terutama sih yang penting dilatih ya. Dilatih ya. Karena saya lebih senang dibawa orang yang dilatih sehingga saya tahu perkembangannya itu aja sih. Oh ya. Tuh gitu Sobat Sembada. Ternyata Om Jai ini sangat melihat sekali. Pokoknya ibaratnya nanti pengen meminang burungnya Om Jai, yang penting dilatih dengan benar ya Om ya. Betul. Nah karena tidak luput kemungkinan kalau nanti dilatih dengan orang yang kurang tepat mungkin bisa hasilnya beda ya Om ya. Pasti bisa beda. Nah itu. Ya demikian dulu sekilas-kilas tentang beternak ala Om Jai DIY. Nanti barangkali mau mampir ke tempat Om Jai, ada yang mau pengen ngopi-ngopi itu bisa Om ya? Bisa, Nah, bisa penting nanti janjian dulu. Nah, janjian dulu. Untuk kontaknya nanti bisa saya susulkan di deskripsi bisa Om? Bisa. Bisa nanti Google Map-nya mungkin bisa juga Om ya? Bisa. Bisa, nanti akan saya lampirkan di deskripsi. Nah Sobat Sembada demikian dulu review kali ini. Nanti mungkin kita dimundurkan masih lama, masih panjang karena kandang masih banyak Sobat Sembada, masih punya Aka, Ruby. Nah dari sini Batavia dan lain-lain ya, masih banyak lapak-lapaknya, atau mungkin nanti kita akan coba lihat gimana nanti terbangnya burung tomprang ya, karena hari ini terus terang ini cuaca sedang ekstrim Sobat Sembada, jadi sedang ekstrim, anginnya tidak bersahabat, jadi kalau nanti burung diterbangkan nanti akan takut hilang, apalagi cuacanya hujan. Nah jadi mungkin nanti next konten kita akan bikinkan konten lagi masih di lapak Karangwatu Muntilan, bagaimana keseruannya, gimana burungnya yang nitik-nitik mungkin angslep mego atau sampai di atas awan itu bagaimana, nanti kita akan coba bikinkan kontennya untuk Sobat Sembada sekalian. Nah kami dari Sembada Merpati mau pamit izin dulu. Jangan lupa tetap semangat untuk membuat merpati Anda jadi berkualitas. Kami berdua mohon pamit izin dulu. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Ya.